Mas, di Merauke lain ya Mas, kalau di Dere. Itu perbedaannya apa dengan film-film Mas Valio yang sebelumnya? Kalau di film The Raid justru itu lebih banyak actionnya ya. Actionnya, Lebih lebih banyak ya. ya dibandingkan film-film saya sebelumnya gitu. Jadi sekitar 80% dari film The Raid ini, 85% malahan ya. Saya lihat ini lebih action. Saya nontonnya bareng Melek loh Mas itu. Benar tuh luar biasa karena baru film. Karena saya jelas orangnya yang nggak terlalu apa namanya yang nggak terlalu berani gitu ya begitu. Terus saya bareng Melek lihat Mas. Baru pertama adegan udah dilihat orang nembak kepala. Itu luar biasa sekali. Nah kalau untuk di The Raid ini, Mas ini kan juga perannya sangat luar biasa ya. Jadi abang yang care banget sama adiknya, jadi luar biasa sampai akhirnya, tapi di akhirnya malah jadi ketuanya gitu, malah jadi ngambil alih posisi Tama di situ. Nah kalau dari Mas Doni sendiri, menurut Mas ide ceritanya gimana? Jadi ini kan sebuah film laga yang juga dibuahi intrik-intrik dan tempatnya juga kan mungkin ya, di gedung itu ya, di daerah Senen ya kalau tidak salah. Mas, sebelumnya saya mau salam dulu ke salam dulu untuk yang di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada rumah di Cicariang nggak nih? Tuh, Cicariang. Kalau gitu, salam di Cicariang ya. Saya juga dulu kecil gedung di Cicariang soalnya. Kakek saya itu dari Padayungan, nenek saya dari Cariang. Ya, kayaknya dia ini ada yang bawa lalu. Oke. Balik lagi Mas tadi kalau misalkan ide ceritanya gitu, karena ini kan juga cukup laga tapi yang apa brotherhoodnya luar biasa gitu. Ya, menurut saya ini ide jenius yang pertama kali mungkin ya ada di Indonesia itu, yang actionnya yang dari awal sampai akhir itu banyak laganya, banyak berantemnya gitu, yang saya bilang ini hal yang baru ya gitu, di sini dengan intensitas yang kebrutalan itu adalah hal yang baru di sini, dan saya pikir itu adalah ide yang sangat bagus menurut saya. Dan kalau itu apakah prosesnya gimana Mas sampai Mas bisa jadi istilahnya tangan kanannya Tama di situ ya Mas Rai saya, tapi itu juga apa namanya andil dari memang pembagian ceritanya, pembagian perannya atau gimana Mas? Kalau ide cerita itu emang dari PT Perantaunya ya, dari Garang itu yang membuat ide gitu. Dan kenapa saya ada di situ ya, alhamdulillah saya dapat kepercayaan dari PT Perantau ya. Saya itu ditunjuk mendapatkan peran ya, peran Andi di film Break. Oke, di film Break ya. Bentar Mas ya. Oke. Nah sekarang saya beralih nih. Thank you Mas Doni. Oh ya, ke Mas Aryo. Oke, ini Mas Aryo yang kalau istilah Sunda itu gedungna ya Masnya. Gedungna. Gimana? Jadi, nah kalau Mas kok bisa kepikiran sih Mas bisa bikin film kayak gini? Ini film yang bahkan masuk 20 box office ya? Iya, sekarang di posisi peringkat 11. Peringkat 11. Wah, Amerika. Tangan dulu dong. Box office Amerika peringkat 11. Kalau setahu saya kan biasanya mulai film dari sini dulu Mas, sudah booming di sini baru dibawa ke sana. Nah, kalau The Raid ini apakah di sana dulu lalu ke sini atau gimana? Jadi The Raid ini jadi sejarah baru film Indonesia. Untuk pertama kalinya ya, film Indonesia diputar serentak di Indonesia, Amerika, Australia, dan Kanada. Luar biasa, tepuk tangannya dong. Itu berapa negara Mas tahu? Untuk di awal kita di 4 negara, tapi berikutnya akan sekarang baru main di Rusia. Kemudian di UK, Jerman, Prancis, kemudian Korea gitu ya. Oke. Nah untuk bisa sampai ke masuk ke box office, bisa sampai ke di apa namanya diputar di berbagai negara. Nah itu andilnya siapa Mas? Atau Mas Aryo yang inisiatif atau dengan Mas
Gerard. Iya, jadi film ini memang awalnya kita sebelum diputar di Indonesia dan Amerika kita bawa keliling ke banyak festival. Oh iya, festival dulu ya. Di antaranya kita menang di Toronto International Film Festival, Best Movie pilihan penonton. Kita menang juga di Dublin International Film Festival, pilihan juri dan pilihan penonton. Kemarin kita baru menang juga di Prancis, film terbaik pilihan penonton. Wah, tepuk tangan dulu dong. Dublin, Toronto, Prancis. Banyak banget Banyak banget ya, di Utah, di Spain. Apa pendapat mereka Mas soal Grey? Ini film Indonesia, itu pertama ya? Pertama ya? Iya, pendapat mereka film ini sangat eksotik, berbeda dengan kebanyakan film. Misi kita adalah membawa silat ke pentas internasional dan silat sekarang sudah sangat mendunia. Ya. Dan di semua negara yang putar film kita diserbu. Oh, diserbu. Ini mungkin jadi top 10 terus ya di puncak terus atau di seluruh negara gitu. Iya, Iya. Sambutannya juga di Amerika sekarang diputar di 875 bioskop. bioskop. Bayangin teman-teman dulu, tepuk tangan dulu dong. Nah kalau untuk update terakhir nih Mas, untuk di Indonesia penontonnya sudah sampai berapa? Sudah sampai sejuta mungkin? Sampai kemarin sudah lewat dari 1,5 juta penonton Indonesia. 1,5 juta penonton yang Terima kasih semua teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih juga Teta sudah nonton. Nah kalau untuk efeknya nih Mas, saya ngeri banget waktu Mas Yayan ini kena bohlam itu warna neon gitu ya di leher ya dulu ya. Hati-hati di sini nggak ada neon kan? dari neon. Neon gitu terus apa namanya parang gitu segala macam. Iya. Pasti kok pipinya gimana Mas? Sekelas mah tadi si Opik. Halo, enggak. Si Opik didinya. Hati-hati teman-teman, hati-hati teman-teman, hati-hati teman-teman. Nah itu visual efeknya sendiri Mas Aryo, itu bisa seperti itu gimana Mas? Iya kita bereksperimen terus Ya, karena sudah hampir 15 tahun terakhir film laga di Indonesia Iya, ada. Jadi kita agak kesulitan jadi kru yang punya jam terbang dan pengalaman di film aksi laga. Jadi kita bereksperimen sendiri, kita coba sendiri bagaimana semua bisa terlihat real dan seperti aslinya begitu. Nah itu kalau saya boleh tahu juga Mas dari semua adegan-adegan itu, apakah itu emang real atau bahkan mungkin ada yang sampai bengkak beneran atau sampai di situ? Ada ya. Kelebihan film ini adalah kita semua fight yang kita lakukan adalah full body contact. Oh, Dan, semua adegan diperankan oleh masing-masing pemain, jadi hampir tidak ada pemeran pengganti. ini tanpa samen ya Mas ya? Dan hampir Semua tanpa samen. Mana tahu tangannya nih? Oh, oke, tenang. Ini cuma buat tengah-tengah aja kok. Tenang ya. Idenya Mas, ide ceritanya itu domainnya siapa Mas dalam film ini berperan sebagai scriptwriter juga, dia director juga, dia editor juga, jadi semua dari dua, tapi kita rembukin sama-sama. Oke. Nah kalau untuk nah ini Mas pesan-pesannya sendiri sih sebenarnya apa sih yang ingin dicapai ataupun baik itu mungkin pesannya secara film Dead ini untuk penonton semua. Ya sebenarnya film ini sih digarap untuk dewasa ya. Untuk dewasa. Karena Betul. filmnya brutal banget, Iya. tapi semua yang ada di situ adalah buat film. Jadi pesannya kita supaya kekerasannya nggak keluar dari bawah. Keluar dari bagian. Iya. Nah itu Mas pertama kali saya nonton kan Mas ya. Itu kan saya pikir gedung Justru untuk menghindar cuaca ya. kita yang belakangan kan walaupun musim panas pun tetap hujan. Betul. Itu sangat menghambat jalannya. Jadi idenya gimana kalau gimana di dalam gedung kita nggak terpengaruh oleh cuaca. Nah Mas untuk pemilihan pemerannya sendiri Mas, ada Mas Rai Tapi di sana, ada Mas Iko Uwais, juga ada Mas Hampir semua pemeran utama kita tidak melakukan casting, tapi memang ketika kita membuat ceritanya untuk tokoh-tokohnya memang sudah kita pilih gitu. Oh iya. Lebih cocok diperankan oleh Doni yang ini dengan Rai Tapi dan lain-lain gitu. Nah kalau untuk tadi Mas pertanyaan awal saya
pesannya mau kemana sih Mas? Ini mau dibawa kemana sih bulan Dread ini? Apa yang apakah nanti mungkin akan berlanjut lagi? Oh iya, atau gimana? jadi rencananya film Dread akan kita buat trilogi. Ya. Dread adalah episode satunya. Dalam waktu dekat kita mulai persiapan untuk berbuat sequelnya Dread. Sequelnya start syuting mulai Januari awal tahun depan. Semoga akhir tahun depan kita bisa lagi. Oke, tepuk tangannya lagi dong ya teman-teman semua. Jadi tahun depan Mas ya? Iya, tahun depan. Ditunggu aja tahun depan yang terjadi dari Mas Aryo. Dan kita bisa kesini lagi. Kita bisa kesini lagi, luar biasa. Nah, sekarang oke, istirahat dulu tuh Mas Aryo sama Mas. Oke, tinggal lagi nih. Oke, Mas. Cukup. Ini kayaknya yang menarik perhatian sih Mas Iqbal ya. Iya.